Ustaz, mohon izin kita buka Ustaz ya. Silakan. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan ke Zat yang Maha Ghafur, ke Zat yang Maha Pengatur. Karena atas segala nikmat dan keberkahan darinya, alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali dalam majelis Taman Surga untuk mengikuti kajian rutin pekanan bersama Al-Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullah. Barakallahu fiik Ustaz. Fiik barak. Semoga Ustaz selalu sehat sehingga senantiasa bisa hadir secara rutin di kajian pekanan kita. Amin. Kita akan sama-sama mengikuti kajian kitab Hadis Arba'in karya salah satu ulama besar kita, An-Nawawi rahimahullah. Dan pada pertemuan kali ini kita merupakan pertemuan yang ke-7. Pertemuan yang ke-7. Dan untuk mempersingkat pembukaan, untuk itu kepada Ustaz falyatafaddal masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat 11 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi atau yang dikenal dengan Imam An-Nawawi rahimahullah, ulama Islam abad ke-7 Hijriah yang bermadzhab Syafi'i. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Wahai Allah, berikanlah manfaat dari ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan tambahkanlah kepada kami ilmu.
Wahai Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah ta'ala, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, panitia Ittiba mengaji yang semoga selalu sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam penyakit dan bala. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita adalah pertemuan yang ketujuh, membaca hadis yang keempat. Saya bacakan hadisnya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi'arba'i kalimat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fawallahi alladhi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitabu faya'malu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab faya'malu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Menetapkan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Demi Allah yang tidak ada ilah yang hak selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal 1 hasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Riwayat Bukhari dan Muslim. Taib. Kita pelajari beberapa perkataan yang penting dari hadis ini sebelum akhirnya nanti kita mengambil pelajaran dan hukum dari hadis ini. Saya kembali kepada arti hadis dari Abu Abdurrahman. Ini menunjukkan bahwasanya kunyah Abu Abdurrahman. Dan sepertinya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, setiap kali ada rawi dari sahabat Nabi yang baru yang belum beliau sebutkan, maka beliau akan menyebutkan kunyahnya. Abu Abdurrahman adalah kunyah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan ini menunjukkan kunyah adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin mempelajari sedikit biografi dari seorang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau nama lengkapnya adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib bin Shumukh bin Hudzail. Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Shumukh bin Hudzail.
Makanya beliau disebut dengan Al-Hudhali karena keturunan Hudzail. Dan Hudzail ini adalah keturunan dari Mudhar. Mudhar adalah kakek yang keberapa begitu dari kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau boleh saya menghitungkan, Mudhar adalah kakek yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakek kalau tidak salah yang ke-9 dari kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ini bertemu nasabnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada Mudhar, ya, Ilyas bin Mudhar, ya. Itu adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Saya ulangi, Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib bin Shumukh bin Hudzail, dan sampai keturunannya kepada Mudhar, Ilyas bin Mudhar. Bapak beliau Abdullah bin Mas'ud. Mas'ud meninggal di masa jahiliyah. Dan ibunya, ibu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, masuk dalam agama Islam dan menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh sebab itulah kadang-kadang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dinasabkan kepada ibunya, disebabkan karena ibunya lah yang masuk dalam agama Islam. Disebut Ibnu Ummi Abd, ya, karena ibunya lah yang masuk dalam agama Islam. Jadi kalau ditanya kenapa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dinasabkan kepada ibunya, karena ibunya lah yang masuk dalam agama Islam. Ini menunjukkan keistimewaan orang yang masuk dalam agama Islam. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu termasuk daripada as-sabiqunal awwalun, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang generasi pertama dari kaum muhajirin. Ini salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Imam Ibnu Hibban rahimahullah di dalam kitab sahih beliau menyebutkan bahwasanya annahu kana sadisa sittah fil Islam. Bahwasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah beliau orang ke-6 yang masuk dalam agama Islam. Subhanallah, indah luar biasa. Orang yang ke-6 masuk dalam agama Islam, dan beliau termasuk orang yang berhijrah 2 kali ke negeri Habasyah, kemudian ke kota Madinah. Kemudian beliau termasuk orang yang mengikuti perang Badar, ya. Dan kalau kita buka kitab-kitab ataupun buku-buku biografi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, maka para ahli sejarah Islam akan membedakan antara orang yang mengikuti perang Badar dengan orang yang tidak mengikuti perang Badar, ya. Orang yang mengikuti perang Badar berbeda dengan orang yang tidak mengikuti perang Badar. Hal ini disebabkan kenapa? Karena orang yang mengikuti perang Badar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan bahwasanya yang mengikuti perang Badar, maka siapa yang meninggal di dalamnya, dia akan mati syahid dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, tanpa adab. Sedangkan yang tidak meninggal di dalamnya, maka mereka ini apapun yang mereka kerjakan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun yang mereka kerjakan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan juga disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka berdua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha
ittala'a ala ahli Badr. Allah melihat kepada orang-orang yang ikut peperangan Badar. Faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Buatlah sesukamu, aku sungguh telah ampuni dosa-dosamu. Ini yang menunjukkan kenapa para ulama sejarah apabila menyebutkan salah seorang sahabat Rasulullah SAW, di antaranya Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya beliau adalah Badri, orang yang ikut perang Badar. Karena perang Badar mempunyai keistimewaan tersendiri. Perang Badar dihadiri oleh para malaikat. Perang Badar pembeda antara yang hak dan yang batil. Perang Badar, kalau seandainya Nabi Muhammad SAW kalah, maka niscaya tidak ada yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala setelah ini, sebagaimana hadis Rasul SAW. Dan perang Badar yang ikut di dalamnya dan meninggal, maka dia dijamin di dalam surga Firdaus, masuk surga tanpa hisab. Kemudian yang tidak meninggal, maka mereka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apapun yang telah mereka perbuat setelah perang Badar. Kemudian juga salah satu biografi dari Abdullah bin Mas'ud, beliau menjadi bendahara di kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga Utsman bin Affan di kota Kufah di negeri Irak, ya, menjadi bendahara. Kemudian di akhir hidupnya beliau pulang ke kota Madinah dan meninggal di kota Madinah di kekhalifahan Utsman bin Affan pada tahun 32 Hijriah. Umur beliau sekitar 60-an dan beliau termasuk daripada ulamanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, ada perkara-perkara yang menarik dari seorang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Salah satu hal yang menarik dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau, sepengetahuan saya, satu-satunya sahabat yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan untuk membaca Al-Quran di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam iqra alayya, yang artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, bacalah kepadaku Al-Quran. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aqra'u alayka wa alayka unzal, apakah aku membaca atasmu wahai Rasulullah, padahal Al-Quran diturunkan kepadamu? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi, aku sangat menyukai untuk mendengarnya dari selainku. Nah, ini menunjukkan keistimewaan dari seorang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan beliau termasuk daripada turjumanul Quran, ahli tafsir di generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah satu biografi beliau yang sangat menarik adalah beliau salah seorang yang sangat gigih memperjuangkan sunnah Rasul, memerangi perbuatan bid'ah. Beliau orang yang sangat gigih memperjuangkan sunnah Rasul, memerangi perbuatan bid'ah. Di antara perkataan beliau yang menarik dalam hal ini adalah beliau mengatakan, al-ijtihadu fis sunnah, al-ijtihadu fil al-iqtisadu fis sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Sederhana tetapi sesuai dengan sunnah, lebih baik daripada berluas-luas tapi dalam perbuatan bid'ah. Ini termasuk daripada perkataan beliau yang sangat luar biasa tentang memperjuangkan sunnah, memerangi perbuatan bid'ah. Tadi saya katakan beliau adalah turjumanul Quran. Beliau adalah ahli tafsir di generasi sahabat. Bahkan beliau pernah mengatakan, akhadtu min fi Rasul sallallahu alaihi wasallam 70 surah. Aku mengambil dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam 70 surat Al-Quran langsung. Ya, bagaimana tidak menjadi ahli Al-Quran, ahli
tafsir Al-Quran, karena 70 surat langsung diambil oleh beliau dari mulut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hampir 2/3 dari Al-Quran. Bahkan beliau sampai menantang. Dan kadang-kadang seorang manusia boleh melakukan seperti ini kalau memang dia melihat kapasitasnya memang diperlukan untuk berkata seperti ini. Seperti perkataan Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, "Wallahi inni la a'lamukum bi kitabillah." Demi Allah, aku adalah orang yang paling paham di antara kalian tentang kitabullah, tentang Al-Quran. Walau kuntu a'lamu anna ahadan a'lama minni bi kitabillah tablughul mati la ataituhu. Kalau seandainya aku mengetahui ada orang yang lebih pandai, pintar, mengetahui tentang Al-Quran dibandingkan aku, dan aku bisa datangi dia dengan hewan tungganganku, aku akan datangi dia. Kenapa beliau berkata seperti ini? Agar kaum muslimin belajar kepada orang yang memang pantas untuk diambil ilmunya. Nah, ini contoh para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Dan ini perkataan ini berat, ya, artinya berat itu harus dijaga betul hatinya. Tetapi beliau mengatakan itu adalah untuk agar kaum muslimin mengamalkan ayat Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengilmuinya. Contoh sekarang, sebuah kejadian bagaimana Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdurrahman radhiyallahu anhu sangat gigih membela sunnah dan sangat gigih memerangi memerangi bid'ah. Yaitu sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni atau Ad-Darimi di dalam kitab sunannya, hadis yang ke-210. Singkat cerita, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu melihat ra'aitu fil masjidi qauman hilaqan julusan yantadhiruna as-salah. Orang-orang berkelompok-kelompok di masjid. Kelompok satu, mungkin di sini 10 orang, sebelah sana 10 orang, sebelah sana 10 orang di masjid menunggu sholat. Fi kulli halqatin rajul. Di setiap kelompok itu ada seorang pemimpin. Wa fi aidihim hasa. Dan di tangan mereka ada batu-batu kerikil. Lalu pemimpin tersebut, yang setiap kelompok ada pemimpinnya, setiap pemimpin mengatakan kabiru mi'ah. Fayukabbiruna mi'ah. Bertakbirlah kalian 100. Maka yang ini bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 100. Lalu yang pemimpin ini mengatakan halilu mi'ah. Ucapkan tahlil sebanyak 100. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 100. Sama-sama. Fayuhalliluna mi'ah. Mereka akhirnya mengucapkan la ilaha illallah sebanyak 100 bersama-sama. Wa yaquluna sabbihu mi'ah. Fayusabbihuna mi'ah. Kemudian mereka mengucapkan, pemimpinnya mengucapkan, ucapkan subhanallah 100, subhanallah bersama-sama, itu dilakukan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya datanglah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud langsung mengatakan, "Ma hadzal ladzi arakum tasna'un?" Ini apa yang aku lihat kalian melakukannya? Apa yang aku lihat kalian melakukannya? Apa ini? Qalu, orang-orang tersebut menjawab, "Ya Aba Abdurrahman, hasa na'uddu bihi takbira wa tahlila wa tasbih." Wahai Abu Abdurrahman, ini memuliakan karena kunyah. Ini adalah biji-bijian ataupun batu-batuan. Kami menghitung takbir, tahlil, tasbih. Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Kalau di zaman sekarang itu namanya zikir berjamaah. Zaman sekarang namanya zikir berjamaah. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Uddu sayyi'atikum fa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'." Lebih baik kalian hitung dosa-dosa kalian. Aku jamin pahala-pahala kalian tidak akan hilang. Daripada kalian mengerjakan ini, lebih baik kalian menghitung dosa-dosa kalian.
Daripada kalian berzikir berjamaah, lebih baik kalian menghitung dosa-dosa kalian. Aku jamin pahala-pahala kalian tidak akan hilang sedikit pun. Waihakum ya ummat Muhammad, ma asra halakatakum, ma asra halakatikum. Haula'i sahabatu nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun wa hadhihi thiyabuhu lam tabla wa aniyatuhu lam tuksar walladhi nafsi biyadihi innakum la'ala millati hiya ahda min millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam au muftatihu babil dhalalah. Artinya, celaka kalian wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah cepatnya kalian binasa. Artinya perbuatan berzikir jamaah ini dicela oleh Abdullah bin Mas'ud, bahkan disebut sebagai kebinasaan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Itu para sahabat Nabi kalian masih hidup, masih banyak. Ini pakaian beliau masih belum hancur, berarti masih baru, ya. Ini tempat-tempat minum beliau belum pecah. Demi jiwaku yang berada di tangannya. Ketika beliau berkata demi jiwaku berada di tangannya, itu demi Allah maksudnya. Dan sumpah tidak diucapkan kecuali untuk menekankan pembicaraan. Innakum la'ala millati ahda min millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalian antara dua pilihan. Yang kalian lakukan ini menunjukkan bahwasanya kalian lebih mendapatkan petunjuk dibandingkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengerjakannya. Atau pilihan yang kedua, ya, the second choice adalah kalian membuka pintu-pintu kesesatan. Imma kalian lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW, atau kalian sedang membuka pintu-pintu kesesatan. Orang tersebut berkilah, wallahi ya Aba Abdurrahman, demi Allah, wahai Abu Abdurrahman, ma aradna illa al-khair. Kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Kata, ini kan begitu. Orang yang melakukan perbuatan bidah kan begitu. Ini kan baik, kenapa salah? Ini kan baik. Aturan yang dilarang kan itu orang-orang yang sedang mabok-mabokan, berzina, judi. Masa orang berzikir dilarang? Apa jawaban Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Wa kam min muridil lil khairi lan yusibah. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tidak akan pernah mengenainya. Kenapa? Karena caranya salah. Nah, ini contoh dari seorang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau sangat gigih membela sunnah, mengingkari perbuatan bid'ah. Baik. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, kalau kita lihat di situ ada qala haddatsana, ya. Kalau terjemahannya ya memang berkata saja, ya. Saya ingin lebih mendalami kata-kata ini, ya. Apa bedanya antara haddatsana, telah meriwayatkan hadis kepada kami, atau akhbarana, telah mengabarkan kepada kami, atau amba'ana, telah memberitakan kepada kami. Beda-beda, ya, beda-beda. Dan ini hanya dikenali oleh orang-orang para ahli hadis yang mereka sangat teliti dalam meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika membicarakan ini sudah dibicarakan oleh para ulama, di antaranya oleh Imam Ibnu Daqiq al-Aid di dalam kitabnya Al-Iqtirah fi Fannil Istilah, bahwa beliau mengatakan ma qila fihi haddatsana fahuwa ma sumi'a min lafdhi syekh. Apabila ada seorang rawi hadis mengatakan haddatsana, maka itu yang didengar langsung dari lafal yang meriwayatkan hadis. Ya, berarti ketika Abdullah bin Mas'ud mengatakan haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW telah meriwayatkan hadis kepada kami, berarti beliau langsung mendengarkannya itu dengan telinga beliau dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu apa bedanya dengan akhbarana? Haddatsana sudah kita dapatkan itu tadi, artinya akhbarana, telah memberitahukan kepada kami. Maka lafdzun salih lima hudditsa bihi syekh, yang artinya
Dia adalah lafal yang yang diriwayatkan syekh darinya. Artinya tidak langsung mendengar. Tidak langsung mendengar. Lihat beda kan? Jadi kalau seandainya ada seorang sahabat mengatakan akhbarana, berarti beliau tidak langsung mendengar dari Nabi Muhammad SAW, mungkin mendengar dari sahabat yang lain. Itu salah satu bedanya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sedikit ya, menyimpang tidak mengapa. Beliau berkata, haddatsana, kalau kita terjemahkan, beliau berkata Rasulullah SAW menyampaikan kepada kami. Lihat, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kami. Dan beliau adalah as-sadiqul masduq. Lihat bahasa Arabnya. Yang diterjemahkan di sini, dan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sadiq, orang yang benar. Dan masduq, yang dibenarkan. Apa maksudnya? Kita ambil ya beberapa penjelasan dari para ulama rahimahumullah ta'ala. Apa arti Nabi itu sadiq? Sadiq artinya adalah beliau benar di dalam ucapannya. Beliau benar di dalam ucapannya. Artinya beliau orang yang jujur dalam berkata-kata, tidak pernah berdusta. Itu arti sadiq, orang yang berkata jujur atau benar. Kemudian wahwa sadiq al-masduq. Apa arti al-masduq? Yaitu al-musaddaq fima jaa bihi minal wahyi. Yang artinya beliau dibenarkan atas wahyu yang beliau bawa. Al-masduq artinya dibenarkan atas wahyu yang beliau bawa. Artinya orangnya jujur, berkata benar, apa yang dikatakan pun benar. Nah, timbul pertanyaan, kenapa sampai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata seperti ini? Karena apa yang akan disampaikan di dalam hadis ini adalah perkara-perkara gaib yang tidak dikenal kecuali berdasarkan wahyu. Nah, itu dia. Ini sebabnya kenapa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengucapkan ini di awal hadis beliau, mensifati Rasulullah dengan as-sadiq, orang yang berkata benar. Al-masduq, apa yang disampaikan juga benar. Nah, itu ya. Karena yang ada di dalam hadis ini adalah perkara-perkara gaib yang tidak diketahui kecuali berdasarkan wahyu. Baik. Kemudian tadi disebutkan inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Yang artinya, perhatikan baik-baik, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perkumpulan atau percampuran, lebih tepatnya percampuran antara air mani laki-laki dengan sel telur perempuan di dalam rahim perempuan. Darinya lah tercipta manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, khuliqa min ma'in dafiq. Manusia diciptakan dari air yang terpancar, yaitu surat Tariq ayat 6. Surat At-Tariq ayat 6. Saya jadi ingat perkataan menarik para ikhwah. Ini terutama bisa mengobati sifat-sifat buruk yang ada di dalam hati, terutama sifat sombong. Sifat sombong itu tandanya dia meremehkan kebenaran, atau menolak kebenaran, atau meremehkan orang lain. Itu namanya sombong.
Kenapa kita sombong? Padahal, lihat, kita keluar dari tempat kencing 2 kali. Kita keluar dari tempat kencing 2 kali. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud keluar dari tempat kencing 2 kali? Yang pertama, laki-laki berhubungan dengan perempuan, suami istri. Keluarlah air mani masuk ke dalam rahim sang istri. Ini keluar dari tempat kencing yang pertama. Kemudian ketika istri melahirkan, maka keluar lagi dari tempat kencing, dan itu yang kedua. Lalu untuk apa sombong, wahai manusia? Untuk apa sombong dengan kebagusan, kecantikan rupamu, wahai manusia? Padahal engkau keluar dari tempat kencing 2 kali. Untuk apa sombong dengan kekayaanmu, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, emas, perak, kilo-kiloan dan kilauan? Karena kamu keluar dari tempat kencing 2 kali. Ini perkataan para ulama salaf. La tatakabbar fa innaka kharajta min majril bauli marratain. Jangan pernah sombong. Sesungguhnya engkau keluar dari tempat kencing 2 kali. Allahu Akbar. Ini para ikhwah, ini menarik ketika dikatakan khuliqa min ma'in dafiq. Diciptakan dari air yang terpancar. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam nakhluqkum min ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Mursalat pada ayat yang ke-20-21. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, dan kemudian kami letakkan dia di dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Dan ketika Allah mengatakan tempat yang kokoh, benar-benar kokoh dia. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti yang dimaksud bahwasanya dikumpulkan penciptaan kalian di perut ibunya. Maksudnya adalah tercampurnya air mani laki-laki dengan sel telur perempuan di dalam rahim, sebagaimana ayat yang sudah kita sebutkan tadi. Makanya disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim, "Ma min kullil mani yakunul walad." Yang artinya tidak setiap mani terjadi anak. Karena kalau seandainya terjadi semua anak, maka akan banyak anaknya di dalam rahim ibunya. Hanya 1 atau 2 yang jadi. Nah, ini namanya sesungguhnya penciptaan kalian dikumpulkan di perut ibunya. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya bacakan, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Ini berarti manusia mengalami 3 kali masa perubahan di dalam rahim ibunya. Yang pertama, nutfah, yaitu percampuran sel mani laki-laki dengan sel telur perempuan selama 40 hari. Kemudian setelah itu berubah menjadi alaqah, yaitu disebutkan oleh para ulama, alaqah bukan setetes darah, bukan, tetapi damun ghalidhun mutajammid,
darah yang kental dan menggumpal. Darah yang kental dan menggumpal. Ini 40 hari yang kedua. 40 hari yang ketiga, mudghah. Dia adalah al-qit'ah minal lahm ala qadri ma yamdaghuhu al-akil. Dia adalah, lihat, subhanallah, subhanallah. Kita kalau sudah memikirkan yang seperti ini, kita hanya bisa memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Mudghah adalah sepotong daging. Ketika seorang menyuap di dalam mulutnya, sepotong itulah asalnya manusia. Kita ini, sepotong daging tersebut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan 3 fase ini di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba'th, fa inna khalaqnakum min turabin, thumma min nutfah, thumma min alaqah, thumma min mudghah, mukhallaqah, wa ghairi mukhallaqah. Wahai manusia, ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Hajj. Ya, dalam surat Al-Hajj ayat 5. Wahai manusia, jika kalian ragu tentang hari kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kalian dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging, yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna kejadiannya. Di sini ada pelajaran menarik, nanti saya akan jelaskan. Apa yang dimaksud dengan sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna kejadian? Maksudnya ketika sudah menjadi segumpal daging, yang tadi kita dikatakan oleh para ulama bahwa mudghah itu adalah seperti sepotong daging yang bisa masuk ke dalam mulut manusia. Ya. Mukhallaqah atau ghairu mukhallaqah, yang berbentuk atau yang belum sempurna bentuknya, yang sudah sempurna bentuknya atau belum sempurna bentuknya. Dan ini bisa dibuktikan. Mungkin dari kawan-kawan yang hadir di sini ada dari ahli kedokteran, ini bisa dibuktikan setelah 40 hari yang ketiga, 120 hari, ada yang berbentuk dan ada yang tidak berbentuk dari segumpal daging tersebut. Lalu Ustaz, apa permasalahan yang ada di dalamnya? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan baik-baik. Permasalahan pertama, kalau seandainya saat 40 hari pertama yang dia adalah nutfah, percampuran sel mani dengan sel telur, bolehkah digugurkan? Ya, bolehkah digugurkan? Maka jawabannya adalah sebagian ahli fikih mengatakan boleh digugurkan. Kenapa? Karena dia bukan manusia. Bahkan tidak ada pokok manusia di dalamnya. Ya, tidak ada pokok manusia di dalamnya, yaitu darah. Pokok manusia kan darah. Ini pendapat ahli fikih. Ada pendapat yang lain, bahwasanya tidak boleh digugurkan. Ini ingat ya, 40 hari pertama tidak boleh digugurkan. Pendapat yang kedua. Kenapa? Karena Allah berfirman di dalam surat Al-Mursalat tadi 21-22. Faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum. Kami tempatkan dia di tempat rahim yang kokoh pada batas waktu yang sudah ditentukan. Maka kata para ulama pendapat kedua, karena sudah ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang kokoh, tidak diperbolehkan untuk digugurkan, dan ini pendapat yang lebih kuat. Paham ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib.
Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, timbul pertanyaan kembali. Kalau 40 hari pertama masih nutfah, percampuran sel air mani dengan sel telur perempuan, setelah diperiksa, sang ibu yang hamil ini punya penyakit. Kalau diteruskan berbahaya. Maka saat 40 hari pertama, bolehkah digugurkan? Maka jawabannya adalah boleh. Kenapa demikian? Karena para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dikhawatirkan berbahaya kepada sang ibu. Ya, dikhawatirkan berbahaya kepada sang ibu. Ingat, ini menggugurkannya saat 40 hari pertama. Ya, taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya 40 hari kedua menjadi alaqah, segumpal darah. Makanya terjemahannya kurang tepat, bukan statusnya, segumpal darah. 40 hari ketiga menjadi mudghah, segumpal daging. Mudghah di sini ada yang mukhallaqah, yang dia sempurna, ada bentuknya meskipun hanya kecil dia. Maka kita kan lihat sering di media sosial, kecil, ada bentuknya, ada tangannya, ada semacam kepalanya, ya. Atau ghairu mukhallaqah, atau belum ada bentuknya. Nah, timbul pertanyaan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau segumpal daging ini gugur dari rahim, ibu kandungannya keguguran, maka perhatikan, kalau seandainya dia ada bentuknya, maka darah yang keluar setelahnya itu dianggap sebagai darah nifas. Dianggap sebagai darah nifas. Kalau keguguran pada 40 hari ketiga dan yang keluar ada bentuknya, maka darah yang keluar adalah darah nifas. Berarti jikalau tidak ada bentuknya, maka darah yang keluar darah kotoran, bukan darah nifas. Berarti tetap wajib sholat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permasalahan selanjutnya, kalau seandainya segumpal daging ini pada 40 hari ketiga gugur sebelum ada bentuknya, dan wanita yang keguguran ini di dalam masa iddah, maka tidak selesai masa iddahnya dengan keguguran. Karena wanita yang hamil akan selesai masa iddahnya kalau melahirkan. Sedangkan wanita yang keguguran pada masa 40 hari ketiga dan yang gugur adalah segumpal daging yang tidak ada bentuknya, ini bukan dinyatakan sebagai wanita yang melahirkan, tetapi darahnya tersebut adalah darah kotoran. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permasalahan selanjutnya, setelah 40 hari yang ketiga, setelah 120 hari, datang malaikat Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi bersabda, ya, perhatikan baik-baik. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh. Ini ada permasalahan di dalamnya. Ditiupkan padanya ruh.
Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti setelah 120 hari Allah meniupkan padanya ruh. Ada beberapa permasalahan di sini. Jika janin setelah 120 hari setelah ditiupkan ruh kemudian dia keguguran, maka dia dihukumi sebagai manusia. Maka semua pengurusan jenazahnya seperti manusia yang hidup yang kemudian meninggal. Dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, dinamai dan diakikahkan. Kenapa? Karena dia manusia. Maka tetap baginya hukum manusia yang meninggal. Ini kapan? Setelah ditiupkan ruh padanya. Kemudian permasalahan selanjutnya, setelah ditiupkan ruh, maka haram dalam keadaan bagaimanapun untuk menggugurkannya. Haram keadaan bagaimanapun untuk menggugurkannya. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena menggugurkannya setelah ditiupkan ruhnya berarti mematikannya, dan haram, tidak diperbolehkan membunuh seorang manusia tanpa kebenaran. Ya, tanpa kebenaran. Taib. Kalau ada yang menyanggah, Ustadz, itu kalau dibiarkan ibunya yang mati. Maka di sini berarti ada dua pilihan. Apakah sang janin digugurkan dan kemudian ibunya tetap hidup, ataukah sang janin dibiarkan, ya, maka sang ibu meninggal. Setelah sang ibu meninggal, maka janin pun juga akan meninggal. Dua kali berarti ruginya. Mana yang dipilih? Kita sudah menjawab tadi, haram sama sekali. Cuma penjelasannya bagaimana? Kalau sudah ditiupkan ruh padanya, haram bikulli hal, bagaimanapun untuk menggugurkan janin tersebut. Ya, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Tetap tidak diperbolehkan untuk menggugurkannya. Meskipun para ahli medis mengatakan jika si janin tetap ada di dalam rahim ibunya, maka sang ibu akan mati. Sang ibu akan mati. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jawabannya adalah membunuh seseorang untuk menghidupkan orang lain tidak boleh. Membunuh janin agar si ibu hidup nggak boleh. Janinnya sudah menjadi manusia, cuma belum keluar doang. Membunuh manusia untuk menghidupkan seseorang nggak boleh. Nih contohnya nih, kalau seandainya ada seorang anak kecil, orang dewasa dalam bersafar di tengah padang pasir, kedua-duanya lapar, lalu apakah boleh orang dewasa ini membunuh anak kecil agar bisa dimakan? Nggak boleh, haram. Membunuh seorang manusia untuk menghidupkan seseorang haram hukumnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ijma'. Itu kesepakatan para ulama. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, ya, jadi jawaban yang pertama, tidak boleh membunuh janin untuk menghidupkan ibu, itu nggak boleh, haram, ijma' nggak boleh. Kemudian yang kedua, tidak mesti kematian ibu akan menyebabkan kematian janin. Ini kan
Pendapat yang pertama tadi mengatakan, ini kalau janinnya ada tetap di dalam rahimnya sang ibu, maka ibunya akan mati, maka janinnya nanti akan mati juga. Berarti 2 kali matinya. Kalau seandainya kita keluarkan janinnya, ibunya bisa hidup, janinnya mungkin mati. Maka kita jawab bahwa tidak mesti, tidak lazim apabila ibu mati maka sang janin akan mati. Terutama kita di zaman yang serba canggih ini, bahwa segera mungkin bisa dikeluarkan janin tersebut dari perut ibunya. Ya, dari perut ibunya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga. Kalau seandainya anggap ibunya meninggal karena mempertahankan janin, ibunya meninggal, kemudian si janin ini meninggal diakibatkan ibunya meninggal, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kematian si janin dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kematian si janin dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian si janin kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya janinnya meninggal, maka dikeluarkan dan ibunya masih hidup. Hai, ini 3 jawaban. Bagaimanapun tidak diperbolehkan menggugurkan janin setelah ditiupkan ruh padanya, karena dia adalah manusia, bedanya hanya belum dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kemudian tadi disebutkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Taib. Perhatikan baik-baik sekarang. Disebutkan oleh Allah, manusia mempunyai kehidupan 2 kali, kematian 2 kali. Ini berkaitan dengan hadis ini. Saya sebutkan amat tanas nataini. Surat Ghafir ayat 11. Mereka menjawab, wahai Rabb kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Kapan itu? Ini para ikhwan. Berkaitan dengan hadis ini. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian yang pertama bagi manusia. Ya, dalam surat Ghafir kan mati 2 kali, hidup 2 kali. Kematian yang pertama adalah ketika seorang manusia yang merupakan nutfah, yang merupakan alaqah dan mudghah di dalam rahim ibunya. Sebelum ditiupkan ruh dia mati, nggak ada pergerakan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mati. Baik. Kemudian kehidupan yang kedua, itu kematian yang pertama. Kehidupan yang pertama, ya, kematian pertama tadi sebelum ditiupkan ruh. Kehidupan yang pertama adalah dari mulai ditiupkan ruh sampai mati. Ya, ini kehidupan yang pertama. Kematian yang kedua yaitu dari mulai dia mati sampai dibangkitkan di hari kiamat. Itu kematian yang kedua. Kemudian kehidupan yang kedua adalah ketika dibangkitkan di hari kiamat sampai dia masuk ke dalam surganya Allah ataupun nerakanya Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah.
Ini sesuai dengan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jadi jangan bingung, matinya kok 2 kali, hidupnya 2 kali, maka jawabannya tadi. Ya. Mati yang pertama apa, hidup yang pertama apa. Mati yang kedua apa, hidup yang kedua apa, sudah saya sebutkan. Saya sekali lagi menekankan, jika seorang anak keguguran setelah ditiupkannya ruh, maka pada saat itu, ini bukan penekanan, ini bahkan yang baru. Jika seorang anak jatuh keguguran setelah ditiupkannya ruh, maka pada saat itu berlaku seluruhnya pengurusan jenazahnya. Dari mulai dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Ya ini. Dan ibu yang melahirkannya yang seperti ini, berarti kalau dia dalam masa iddah, dia sudah keluar dari masa iddahnya. Karena wanita hamil kalau ditalak, boleh mentalak wanita hamil, dan iddahnya adalah saat melahirkan. Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadha'na hamlahunna. Dan wanita-wanita hamil, batas iddah mereka adalah ketika mereka melahirkan. Nah, kemudian setelah itu ditiupkan ruh, ya. Kemudian setelah itu disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Menetapkan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Di sini ada pelajaran terhadap perkataan ini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah penulisan malaikat rizki, ajal, ya, kemudian bahagia atau sengsaranya, maka saat inilah diketahui jenis kelaminnya. Ya, diketahui jenis kelaminnya. Maka pada saat itu tidak lagi sudah menjadi kekhususan ilmu pengetahuannya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah diketahui oleh para malaikat. Kemudian selanjutnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda setelah itu, demi Allah yang tidak ada ilah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga, hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta, akan tetapi dia ditetapkan baginya ketentuan. Para ikhwah, ini maksudnya adalah bahwa ada manusia-manusia selama hidupnya, dari mulai balik sampai mau meninggal, mengamalkan amalan penghuni surga, taat, soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi takdirnya yang sudah tertulis di dalam kitab Allahul Mahfuz, dia penghuni neraka. Maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan membuat dia menjadi penghuni, mengamalkan amalan penghuni neraka. Akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Begitu juga sebaliknya. Ada orang mengamalkan amalan penghuni neraka, kemudian dia ditakdirkan oleh Allah, dituliskan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sebagai penghuni surga. Maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan membuat dia, atau takdirnya akan melakukan amal-amal saleh sebelum meninggalnya, sehingga dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari penggalan hadis ini? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajarannya adalah yang paling utama dari manusia adalah akhir hidupnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Amalan itu tergantung pada akhirnya. Ya. Ini yang membuat kita harus selalu berdoa kepada Allah agar selalu mendapat petunjuk dari Allah, agar selalu diberikan kebenaran oleh Allah, karena tidak tahu akhir hidup kita bagaimana. Sedangkan yang menjadi ukuran adalah akhir hidupnya seseorang. Kemudian pelajaran dari ini juga kita bisa ambil
bahwasanya manusia dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, awalnya baik dan akhirnya baik. Hidupnya ini baik luar biasa. Awalnya baik dan akhirnya baik. Dan ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang baik senantiasa selalu benar-benar di dalam kenikmatan. Ya. Satu kebaikan menghantarkan kepada kebaikan yang lain. Dan ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih, 7 orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Hadis riwayat Bukhari. Salah satu dari 7 tersebut, syabun nasha'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh berkembang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, awalnya buruk dan akhirnya buruk. Ini sengsara. Dari awal kafir sampai akhir kafir. Dari awal musyrik sampai akhir musyrik. Ini yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang fujjar, kafir, banyak dosa, benar-benar di dalam neraka jahanam. Makanya para ulama mengatakan, sesungguhnya kemaksiatan di dunia memiliki jahanam di dunia sebelum jahanam di akhirat. Apa jahanam di dunia sebelum jahanam di akhirat? Semakin bermaksiat, semakin dia mengkoleksi maksiat-maksiat lainnya. Satu maksiat akan menarik kawan-kawan maksiat lainnya. Mendengarkan musik, akhirnya berbuat zalim, berbuat syirik, berbuat zina. Persis seperti perkataan sahabat Nabi Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula ya'malu bi ma'siyatillah fa'lam anna lahu 'indahu akhawat." Jika engkau melihat seseorang bermaksiat, ketahuilah bahwasanya maksiat itu mengajak saudari-saudari lainnya. Dan itu terbukti. Siapa yang bermaksiat maka dia akan berada di dalam neraka jahanam dunia sebelum neraka jahanam akhirat. Apa maksudnya neraka jahanam dunia? Maksudnya satu maksiat mengajak maksiat lain, mengajak maksiat terus. Ya. Bervariasi, benar-benar masuk asyik dalam maksiatnya. Contoh, nonton film porno. Sebagian orang bercerita bahwasanya ketika dia nonton, maka asalnya begini, dia ingin yang lebih lagi, yang buruk lagi, yang lebih, pokoknya. Subhanallah. Ya, sesungguhnya maksiat di dunia mendatangkan jahanam di dunia sebelum jahanam di akhirat. Apa jahanam di dunia? Yaitu dia semakin terperosok ke dalam maksiat. Yang ketiga, awalnya baik, akhirnya buruk. Ini paling parah. Awalnya baik, akhirnya buruk. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Dan dibincangkan oleh para sahabat Nabi. Ini ngomong-ngomong waktu saya sudah 8 menit lewat nih. Bagaimana? Saya lanjutkan sedikit ya? Gak apa-apa ya? Silakan Ustaz. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 166. Coba perhatikan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 161 kalau tidak salah ya. Sebentar. Ini perumpamaan yang harus patut kita perhatikan, dan ini berkaitan dengan hadis ini. Sebentar.
Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apakah kalian tahu ayat ini diturunkan kepada siapa? Surat Al-Baqarah ayat 266. Saya ingat 66-nya 266. Saya bacakan ayatnya. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannah min nakhilin wa a'nab tajri min tahtil anharu khalidina fiha. Tajri min tahtil anhar lahu fiha min kulli thamarat wa asabahu al-kibar wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat kadzalika yubayyinu Allah lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Perhatikan baik-baik ayatnya. 266. Apakah ada salah seorang di antara kalian yang ingin mempunyai kebun kurma, anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua. Jadi dia itu mengurus kebunnya sampai tua. Masa tua pada orang itu, sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Ya, dia ngurus kebun itu sampai berbuah, sampai subur, sampai tua. Padahal anaknya masih kecil-kecil. Lalu apa yang terjadi? Kebun itu didatangi oleh angin yang kencang, saking kencangnya mengandung api. Kemudian menghancurkan kebun tersebut. Lalu terbakarlah kebun tersebut. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu memikirkannya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada para sahabat, "Fi man tarawna hadhihi al-ayatu nazalat?" Wahai para sahabatku, para sahabat Nabi, tentang siapakah ayat ini diturunkan? Maka para sahabat Nabi mengatakan, Allahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Ghadiba Umar. Umar marah. Qala qulu ta'lam na'lam aw la na'lam. Ya, kata Umar bin Khattab, jangan katakan begitu. Ucapkan, kami tahu atau kami tidak tahu. Ya. Maka Abdullah bin Abbas, sang ahli tafsir yang masih muda itu di zamannya, mengatakan, fi nafsi minha syai' ya Amirul Mu'minin. Wahai Umar bin Khattab, wahai Amirul Mu'minin, di dalam hatiku ada yang ingin aku sampaikan tentang ayat itu. Umar bin Khattab berkata, ya bna akhi la tahkir nafsak. Wahai anak keponakan, saudaraku, maksudnya wahai keponakanku, qul, ucapkan, jangan engkau hinakan dirimu. Ucapkan, kalau engkau tahu ucapkan. Abdullah bin Abbas, sang ahli tafsir tersebut mengatakan, duribat mathal li'amal. Ayat ini dibuat perumpamaan untuk sebuah amalan. Saya ulangi, saya sampai merinding, subhanallah. Ayat ini dibuat sebagai sebuah perumpamaan untuk amalan. Kata Abdullah bin Abbas seperti itu. Lalu Umar berkata, ayu amal? Amalan apa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, li amal, untuk sebuah amalan pokoknya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memperlihatkan ilmunya tentang tafsir ayat ini. Beliau mengatakan, li rajulin ghaniyin ya'malu bi ta'atillah, thumma ba'athallahu lahu syaitana fa'amila bil ma'asi hatta aghraqa a'malah. Ini perhatikan. Ini ayat dibuat perumpamaan untuk orang yang kaya dengan ketaatan, ahli sholat, ahli puasa, ahli zakat, ahli haji, ahli baca Quran, kaya dengan ketaatan.
Lalu kemudian di akhir ayatnya Allah mengutus syaitan mengganggunya. Akhirnya dia mengerjakan maksiat sampai maksiat tersebut menenggelamkan amalannya. Ini yang paling sedih para ikhwan. Kenapa? Orang tersebut tidak bisa ditolong karena anak-anaknya kecil, masih kecil. Tadi kan disebutkan dalam ayat. Apa maksudnya anak-anaknya masih kecil? Bahwasanya amalan-amalannya dia tidak bisa lagi karena dia sudah tua, nggak bisa lagi kembali, nggak bisa kembali lagi, sudah tua. Subhanallah para ikhwan. Ini adalah gambaran manusia yang ketiga. Gambaran manusia yang keempat yaitu awalnya buruk dan akhirnya indah. Ini yang paling indah. Ya, ini yang paling indah. Seperti tukang sihir Fir'aun. Awalnya buruk, akhirnya indah. Seperti seorang Yahudi pembantu Nabi yang sakit keras dijenguk oleh Nabi Muhammad SAW, akhirnya kemudian masuk Islam, didakwahi oleh Rasulullah SAW, akhirnya meninggal. Ini awalnya buruk, akhirnya baik. Sampai Rasulullah SAW mengatakan alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar. Dan kita berharap itu semua, ya, diakhiri hidup, dimaniskan hidup di akhir hidup kita. Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan asalah." Jika Allah menginginkan kepada seorang hamba kebaikan, Allah akan maniskan dia. Para sahabat mengatakan, "Kaifa asalahu ya Rasulullah?" Bagaimana Allah maniskan dia wahai Rasulullah? Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut. Allah akan memberikan petunjuk kepada dia untuk beramal saleh sebelum meninggal. Maka perhatikan kemana Anda melangkah. Jangan-jangan itu akhir hidup Anda di situ. Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu qabda ruha 'abdin bi ardin ja'ala lahu fiha haja." Jika Allah menginginkan mencabut nyawa seorang hamba, Allah di sebuah tempat, Allah akan jadikan hamba tersebut memiliki hajat di tempat tersebut. Bagus kalau seandainya tempat tersebut adalah tempat ibadah kepada Allah. Bagaimana kalau tempat tersebut tempat maksiat? Kita berharap agar kita mendapatkan nomor 1 atau nomor 4. Dari awal baik, di akhir juga baik. Atau dari awal buruk, di akhirnya baik. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ini perkara yang juga sering disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Tapi waktunya habis. Saya tidak mau mengkorupsi waktu antum untuk bertanya. Masih ada beberapa faidah di dalam hadis ini, karena hadis ini memang salah satu hadis pamungkas di dalam masalah takdir. Sedangkan permasalahan takdir itu sangat banyak. Mudah-mudahan, saya sebenarnya sangat berharap untuk setiap pertemuan satu hadis, tetapi ya begitulah, kadang-kadang muqaddimah terlalu panjang. Ya mudah-mudahan yang disampaikan dalam muqaddimah juga menjadi pelajaran. Wallahu a'lam. Na'am. Syukron wa jazakallahu khair buat Ustadz atas penyampaian ilmunya yang penuh barokah dan manfaat. Semoga para jamaah semua bisa mengambil kebarokahan yang banyak dari ilmu yang disampaikan Ustadz. Kita ada sisa sedikit waktu untuk sesi tanya jawab, dan pada sesi tanya jawab ini moderator ada 2. Silakan Kang Edi untuk membuka kamera dan mic-nya. Silakan untuk menyampaikan beberapa pertanyaan yang disampaikan. Tafadhol Kang Edi. Jazakallah khair, Kang Dedi. Ada 2 pertanyaan yang masuk. Anda bacakan Ustaz. Silahkan. Pertanyaan pertama mengenai takdir ini Ustaz. Nah. Ustaz, bagaimana cara menguatkan keyakinan bahwa yang Allah takdirkan adalah yang terbaik ketika kita mengalami kekurangan harta? Dan apakah kita boleh punya keyakinan bahwa pertolongan Allah pasti akan datang? Kepada Ustaz.
Pertanyaan yang pertama dulu, coba diulangi dengan pelan. Bagaimana menguatkan keyakinan bahwa takdir Allah ini adalah baik? Yang terbaik ketika kita mengalami kekurangan harta. Ya, sebelumnya saya ingin mengingatkan, mohon bisa untuk melihat video saya di channel akun YouTube saya Ahmad Zainuddin Al-Banjari dengan judul Menyikapi Takdir. Itu saya adakan kajian atas permintaan karena di zaman pandemi COVID-19 ekonomi sulit, apalagi mau reses ekonomi, maka akhirnya bagaimana kita menyikapi takdir, ya. Maka jawabannya adalah bagaimana kita bisa tetap kuat iman dengan takdir yang buruk. Yang pertama, kiatnya adalah saya ingin bacakan perkataan ulama salaf aja deh, yang mengatakan begini: idza usibtu bi musibah fa ahmadullaha arba'a marrat. Jika aku tertimpa musibah, aku bersyukur kepada Allah 4 kali. Aku bersyukur kepada Allah 4 kali. Yang pertama, aku bersyukur kepada Allah idz razaqani Allah al-istirja'u fi. Aku bersyukur kepada Allah ketika Allah memberikan rezeki kepadaku untuk bisa mengucapkan kalimat istirja', yaitu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Karena siapa yang mendapatkan musibah, takdir yang dia anggap buruk, kemudian dia mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, maka dia akan dijanjikan oleh Allah, pertama, pujian Allah di hadapan para malaikat untuk orang tersebut. Yang kedua, rahmat kasih sayang Allah untuk orang tersebut. Yang ketiga, petunjuk dari Allah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Berikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar, yang mana mereka adalah orang-orang yang apabila mendapatkan musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan pujian dari Allah, rahmat dan petunjuk. Ini satu. Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yang di dalamnya terdapat pahala yang besar. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita untuk bersabar atas musibah. Dan pahala orang yang bersabar tanpa batas. Di sini saya ingin mengingatkan, siapa yang mendapatkan takdir yang dianggap buruk, saya sering mengatakan itu, takdir yang dianggap buruk. Kenapa? Karena tidak semua takdir yang Allah takdirkan kepada manusia mutlak 100% buruk. Hanya manusianya saja yang menganggap itu buruk. Makanya saya sering mengatakan takdir yang dianggap buruk. Apabila ada seorang yang mendapatkan musibah atau takdir yang dianggap buruk, lalu dia bersabar, maka dia bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena pahala orang yang bersabar tanpa batas. Para ulama mengatakan, kalau tidak salah perkataan Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kullu amalin yu'qalu thawabuhu illa sabr. Setiap amalan diketahui kadar pahalanya, berapa lipatannya, tahu, kecuali sabar. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan secara sempurna pahala orang-orang yang sabar tanpa batas. Bersyukur yang kedua, bersyukur yang ketiga, ini luar biasa, yaitu ahmadullah
idh lam takun a'zama mimma hiya. Aku bersyukur kepada Allah saat mendapatkan musibah yang dianggap buruk olehku karena musibah tersebut tidak lebih besar daripada yang aku rasakan sekarang. Ya, susah pekerjaan, musibah itu yang dianggap buruk. Meninggal anak, meninggal istri, meninggal suami. Saya pernah di Arab Saudi, datang majikan membawa tenaga kerja wanita. Kemudian majikan ini mengatakan, orang Arab, Ahmad, ini perempuan warga negaramu sudah kami anggap keluarga sendiri. Apa yang kami makan, kami makankan kepada dia. Apa yang kami pakai, kami pakaikan kepada dia. Tapi mohon Ahmad, tanya dia, kenapa 3 hari 3 malam cuma menangis, tidak pernah makan, tidak pernah minum. Kalau dia mati kami bermasalah Ahmad. Maka saya tanya, Bu, kenapa? Ibu itu langsung mengatakan, kenapa saya Ustaz? Kenapa harus saya? Maka saya langsung jawab, karena takdir Allah, Bu. Ibu mau apa? Kemudian ceritakan apa masalahnya. Ustadz, di kampung suami dan anak saya meninggal dalam keadaan bersamaan. Maka saya katakan, Bu, perhatikan baik-baik. Bersabarlah, karena itu sudah takdir Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan ibu masih muda, ibu bisa menikah. Untung pada waktu itu saya katakan nikah aja sama saya. Ya, ibu masih muda, ibu bisa menikah. Enggak bisa Ustadz, enggak bisa. Kenapa enggak bisa, Bu? Rupanya sang ibu ini rahimnya sudah ditutup karena satu penyakit. Tidak mungkin bisa untuk mempunyai anak lagi. Maka kita katakan, ingat baik-baik, masih banyak orang yang musibahnya lebih besar daripada kita. Maka bersyukurlah atas musibah yang kau dapatkan sekarang. Terutama orang-orang yang meninggal keluarganya. Maka perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana musibah yang beliau dapatkan. Beliau mempunyai anak perempuan 4, anak laki-laki 3. 3 laki-laki meninggal semua di masa kecil. Abdullah, Ibrahim, Al-Qasim meninggal semua di masa kecil. Masih bayi. 4 dari anak perempuannya meninggal 3. Ruqayyah, Ummu Kalsum, Zainab. Tinggal Fatimah. Mau apa lagi? Lebih besar mana? Makanya para ulama sering mengatakan, jika kamu sedang sedih dengan sebuah musibah apapun, ingat musibah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sabar yang ketiga, syukur yang ketiga. Karena musibahnya tidak lebih besar daripada apa yang didapati sekarang. Yang keempat, yaitu musibahnya bukan dalam perkara agama. Coba orang murtad, orang musyrik, ya, baru kekurangan harta, penyakit, meninggal orang yang dicintai, maka musibahnya bukan dalam perkara agama. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami dalam urusan kami yang tidak sholat. Musibah itu lebih besar daripada wafatnya seorang ibu, seorang ayah, seorang anak, seorang suami, seorang istri. Tidak sholat itu musibah lebih besar. Musibah kesyirikan dan seterusnya. Begitu menguatkan agar seseorang kuat hatinya saat mendapat takdir yang buruk atau dianggap buruk. Pertanyaan kedua tadi apa dari sisi ini? Apakah kita boleh punya keyakinan bahwa pertolongan Allah pasti akan datang ketika mendapatkan musibah? Pertanyaan ini sama dengan pertanyaan baru masuk, Ustadz, yang mirip, mungkin Anda bacakan juga, Ustadz. Ya. Jika akhir hidup seseorang sudah ditakdirkan buruk oleh Allah, apakah takdir tersebut bisa berubah dengan doa-doa yang panjatkan pada Allah? Bagus pertanyaannya. Pertama, kita sebagai manusia tugas kita beramal. Jangan berhayal takdirmu apa. Ya, tugasnya adalah beramal. Makanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ketika bertanya, wahai Rasulullah, itu pena sudah diangkatkah dari Lauhul Mahfuz dan takdir sudah tertuliskah? Maka kata Rasulullah SAW apa? Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf.
Pena pencatat takdir sudah diangkat, lembaran-lembaran Lauhul Mahfuz sudah kering, takdirnya sudah tertulis. Siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka sudah tertulis. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, "Fafimal amal?" Kalau begitu ngapain kita beramal? Semuanya sudah takdirnya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Beliau tidak menjawab pertanyaannya, tetapi beliau memberikan sebuah solusi. Kata beliau, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Beramallah, setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan apa yang sudah ditakdirkan untuknya. Maka dari sini saya katakan yang pertama, jangan menghayal takdirmu bagaimana, tetapi berbuatlah, itulah takdirmu. Nah gitu, Ustadz, kalau nanti kita penghuni surga lalu bisa berubah dengan doa enggak ya? Jangan hayalkan begitu. Berdoalah agar mendapatkan kebaikan. Paham? Satu. Yang kedua, apakah takdir bisa berubah? Jawabannya iya. Rasulullah SAW bersabda, "La yaruddul qada'a illa du'a'u." Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Ini salah satu dalil tegas bahwa takdir bisa berubah. Dalil yang lain, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi athari falyasir rahimah." Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia sambung hubungan rahim. Berarti umurnya bertambah, berarti rezekinya meluas. Apakah ini berubah takdirnya? Ada dua jawaban para ulama. Yang pertama, memang secara lahiriah umurnya bertambah, rizkinya meluas atau lebih luas. Ya, secara lahiriah. Lalu secara lahiriahnya berarti Lauhul Mahfuznya berubah dong? Enggak. Yang meluas dan bertambah umurnya, meluas rezekinya, yang ada di catatan para malaikat. Karena malaikat tidak mengetahui apa ending dari sebuah kejadian. Paham? Ini yang pertama, jawaban para ulama. Jawaban yang kedua, terhadap hadis tadi, siapa yang menyambung hubungan rahim, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, yaitu berkahnya. Umurnya tambah berkah, seperti orang hidupnya 60 tahun tetapi dia seperti 500 tahun. Seperti Imam Nawawi yang menulis kitab ini. Beliau umurnya 45 tahun meninggal, belum menikah, 45 tahun. Tetapi semenjak abad ke-7 sampai sekarang abad ke-15 Hijriah, kitabnya masih dibaca. Rahimahullah. Siapa yang bacanya? Mendoakannya. Seakan-akan dia hidup ratusan tahun. Berkahnya ditambah, baik umurnya, berkah pada umurnya, berkah pada rezekinya. Angkanya nominalnya sama. Nah begitu ya. Jadi berubah takdir bisa dengan penjelasan yang sudah saya sebutkan tadi. Allahu a'lam. Nah. Jazakallah khair Ustaz atas jawaban pertanyaannya. Masih ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Silakan. Saya mau bayar hutang saya tadi, kan ngutang 15 menit. Silakan. Iya. Apakah ketika kita mempunyai mimpi tentang pencapaian dunia, kemudian membuat target-target jangka pendek, menengah, dan panjang, ini termasuk panjang angan-angan? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka jawabannya yang jelas, setiap orang yang terlalu berlebihan mempunyai cita-cita dunia, maka itu berarti panjang angan-angan. Ya. Apakah tidak boleh Ustadz sama sekali kita memiliki cita-cita tinggi dalam perkara dunia? Maka jawabannya boleh, tetapi jangan sampai melupakan kehidupan akhirat. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah menulis sebuah gambar begini. Saya gambar dulu ya. Nah, kemudian begini, kemudian begini. Lihat gambarnya ini. Mudah-mudahan bisa dilihat ya. Ini gambar kotak adalah ajal manusia. Ini kehidupan manusia.
dia berjalan sampai batas ajalnya, mati dia di sini. Ini adalah angan-angannya panjang. Begitulah gambaran kehidupan manusia. Maka bercita-cita untuk cita-cita dunia boleh saja. Bahkan dengannya kita lebih optimis hidup. Ada semacam target yang ingin kita capai, boleh saja. Tapi jangan sampai melupakan kehidupan akhirat. Dan ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam Al-Qur'an. Perhatikan, Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Perhatikan ayat ini baik-baik. Sebagian orang salah dalam mengartikan ayat ini, atau keliru lebih tepatnya. Dan carilah pada apa yang telah anugerahkan, saya ulangi, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu berupa kebahagiaan di negeri akhirat. Artinya kita diperintahkan untuk berorientasi akhirat. Bagaimana? Saya sering mengatakan, cita-cita seorang muslim itu adalah bagaimana selamat setelah mati. Itu cita-citanya. Selamat di alam barzakh, selamat saat dibangkitkan, selamat saat digiring ke padang mahsyar, selamat saat di padang mahsyar, selamat saat hisab, selamat saat diberikan kitab, selamat saat ditimbang, selamat saat berada di atas sirat, berjalan di atas sirat, selamat saat menuju telaga Rasulullah SAW, selamat masuk ke dalam surga. Ya, itu cita-cita seorang muslim. Carilah itu. Kemudian Allah mengatakan, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Sebagian ada yang mengartikan ayat ini 50-50, Ustadz. Kita beramal untuk akhirat 50%, dunia 50%. Ini keliru. Akhirnya nanti sholatnya 50-50. Ustadz, saya sudah sholat subuh di masjid, saya sudah sholat maghrib isya di masjid, zuhur asar nggak sholat kan boleh karena lagi misalkan driver online ataupun lagi ojek online, kan 50-50 Ustadz. Enggak, ini salah cara berpikirnya. Ayat ini maksudnya adalah carilah kehidupan akhirat dan itu sebagai tujuan utama, tapi jangan lupa kamu di dunia, maka gunakan duniamu agar kamu bisa menggapai tujuanmu di akhirat tersebut. Contoh, misalkan seseorang ya bercita-cita ingin menjadi dokter. Dokter kandungan, dokter apa saja. Ya, atau mencita-cita menjadi ahli teknik, ahli kimia, ahli geologis. Boleh saja. Terutama lagi apabila ahli-ahli dunia tersebut dia niatkan di dalam hati untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin, dapat pahalanya. Nah itu, jadi boleh bercita-cita tetapi jangan sampai seseorang lupa akan tujuan akhiratnya. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas pertanyaan serta nasihat-nasihatnya. Kali ini Diana udah habis pertanyaannya. Baik, syukran Kang Edi. Ustaz masih ada waktu kita? Silakan ya. Pak. Ya, pertanyaan sekarang sebetulnya sudah habis Ustaz, tapi minggu lalu kita masih ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab. Apakah dibolehkan untuk dibacakan? Silakan. Baik, Ustaz. Ya, ini minggu lalu ada pertanyaan, saya bacakan. Ini dari salah satu akhwat Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum. Mohon maaf Ustaz, di luar dari tema, saya mau bertanya. Jika pasangan menikah karena si perempuan hamil di luar nikah dan setelah melahirkan anak pertama tidak bisa dinasabkan oleh orang tuanya. Pertanyaan saya, jika orang tuanya tidak menikah lagi sesuai syariat setelah si perempuan ini melahirkan,
anak pertama yang hamil di luar nikah, apakah adik-adik atau anak seterusnya tidak dinasabkan juga oleh orang tuanya, Ustadz? Dan mungkin tambahan dari saya, bagaimana kalau anak yang pertama tadi mau menikah, siapa yang menjadi wali, Ustadz? Demikian, Ustadz. Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya mencoba memahami pertanyaannya. Ada seorang laki-laki dan perempuan berzina, hamil di luar nikah. Kemudian si laki-laki ini menikahi perempuan yang dia hamili tadi. Maka kalau seandainya perempuan ini hamilnya hanya dari si laki-laki tersebut, ya, maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang menasabkan anak dari perempuan ini atas kejadian kehamilannya sebelum menikah. Apakah dinasabkan kepada bapaknya, yaitu laki-laki yang menzinahinya, ataukah dinasabkan kepada ibunya? Pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah bahwa seorang perempuan yang hamil di luar nikah, maka satu, dia tidak diperbolehkan untuk dinikahi saat hamilnya sampai melahirkan. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi, la tuta hamilun hatta tadha. Tidak boleh dinikahi wanita yang hamil sampai dia melahirkan. Nah, tidak boleh. Kalau tidak boleh, apakah pernikahannya sah atau tidak? Kalau memang menikah juga, maka jawabannya saya lebih condong kepada pendapat al-aslu fin nahyil mutlaq at-tahrim. Asal hukum di dalam larangan yang mutlak adalah keharaman. Wat tahrim yaqtadil fasad. Dan keharaman mengkonsekuensikan kerusakan pernikahan tersebut. Maka nikahnya tidak sah, ya. Apalagi, diperhatikan nih, apalagi kalau seandainya ternyata wanita ini hamil, kehamilannya tersebut disebabkan karena dia berzina dengan banyak laki-laki. Nah, ini lebih parah lagi nih. Ini sama sekali tidak boleh dinasabkan kepada salah seorang dari laki-laki yang menikahinya. Kondisi yang ketiga, wanita hamil di luar nikah lalu dinikahi oleh laki-laki yang bukan menzinahinya. Ini juga tidak boleh dinasabkan kepada laki-laki yang menikahinya yang bukan menzinahinya tadi. Jadi ada tiga kondisi. Semuanya tidak diperbolehkan dinasabkan kepada laki-laki baik yang menzinahinya dan cuma laki itu saja yang menzinahinya, atau ke banyak laki-laki salah satunya nanti menikahinya, tidak dibolehkan juga, atau laki-laki yang bukan menzinahinya tidak diperbolehkan untuk dinasabkan kepada bapaknya, yaitu laki-laki tersebut. Lalu dinasabkan kepada siapa? Kepada ibu. Maka misalkan anak dia laki-laki, namanya misalkan mohon maaf Joni bin, ya, anak laki-laki dari si ibu si fulan. Tidak, dan itu ada di dalam catatan sipil, ada. Ya, diakui itu anak hasil zina, diakui. Maksudnya dicatat di catatan sipil. Ini berarti anak ibunya. Nah, bahasanya begitu, anak ibunya. Nah, kalau seandainya dia laki-laki, si anak ini kan lahir nih, anak laki-laki. Bagaimana dia mau nikah? Oh, gampang. Kalau laki-laki cuma datang ke wali perempuan, saya mau menikahi anak bapak, sudah selesai urusan. Yang jadi masalah adalah kalau anaknya perempuan, bagaimana dia mau menikah? Siapa walinya? Maka jawabannya dia berhak mengadu ke kantor urusan agama
kemudian dia dari kantor urusan agama dia dapat rekomendasi bahwa ini adalah anak ibunya, ya itu sudah biasa itu di dalam kantor urusan agama, dia anak ibunya, lalu nanti pengadilan menunjuk siapa yang paling berhak menjadi walinya. Nah itu solusi. Taib, sekarang ini anak yang pertama, lalu anak-anak selanjutnya dari hasil pernikahan tersebut bagaimana? Kalau kita katakan tadi pernikahan yang pertama belum sah, maka berarti anak-anak selanjutnya juga bermasalah, tetapi masalahnya lebih ringan. Ya, lebih ringan. Maka saya nasihatkan, siapa yang menikah dalam keadaan istrinya sedang hamil, lebih baik dia mengulang pernikahannya, agar anak-anak selanjutnya benar-benar statusnya anak dari si bapak dan bisa dinasabkan kepada bapak dan tidak ada syubhat di dalamnya. Wallahu a'lam. Nah. Silakan Ustaz. Apakah waktunya masih ada Ustaz atau sudah cukup? Cukup. Silakan kalau gitu untuk menyampaikan nasihat terakhir Ustaz. Sekaligus menutup Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Permasalahan takdir para ulama, di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan al-qadaru qudratullah, yang artinya takdir itu adalah kuasa Allah. Apa maksud dari perkataan ini? Maksudnya adalah kita sebagai manusia tidak diperbolehkan terlalu mendalami dengan otak dan akal pikiran kita tanpa dalil saat berbicara tentang takdir. Kenapa? Al-qadaru qudratullah. Takdir itu adalah kuasa Allah. Allah yang berkuasa. Ya, karena nanti ada pembicaraan paling akhir dalam masalah takdir. Kenapa Allah menjadikan iblis tidak mau sujud? Maka jawaban paling terakhir, al-qadaru qudratullah. Takdir adalah kuasa Allah. Sudah selesai itu. Nah, wallahu a'lam. Syukron wa jazakallahu khair buat Ustaz. Mudah-mudahan ilmu yang Ustaz berikan bagi Ustaz menjadi pahala amal jariah yang pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat, dan bagi kami para jamaah, para pendengar, menjadikan keberkahan yang banyak atas ilmu yang Ustaz sampaikan. Sebelum ditutup, ada sedikit pemberitahuan dari pengurus Ittiba Mengaji. Yang pertama, kajian ini akan direncanakan secara pekanan setiap Kamis malam Jumat. Jadi insya Allah semoga Allah mentakdirkan kita bertemu kembali di pekan depan. Kemudian tidak lama dari malam ini, tepatnya hari Sabtu malam Ahad, kita Ittiba Mengaji juga akan ada kajian yang disampaikan oleh Ustadz Erwandi Tarmizi. Jadi rekan-rekan para mustami dipersilakan untuk kembali bergabung di hari Sabtu malam Ahad. Demikian pengumuman disampaikan. Mari kita sama-sama akhiri kajian kita malam ini dengan doa hari majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.